Selamat datang kembali di pembelajaran hari ini. Salam sehat buat kita dan selalu semangat. Hari ini kita akan membahas materi bagaimana membuat elemen visual dengan bentuk desain layout sederhana. Nah, jadi aplikasi yang kita gunakan masih aplikasi Adobe Illustrator dan juga Sketchbook untuk yang menggunakan di perangkat Android. Untuk itu, marilah kita pelajari video pembelajaran hari ini. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuk materi hari ini, layout ini tidak terlepas dari tata letak yang sudah kita pelajari waktu di semester pertama ya. Nah, lebih tepatnya kita membahas tentang PowerPoint ya. PowerPoint itu tentang layout. Nah, sebenarnya definisinya hampir sama. Hanya saja di dalam layout untuk Adobe Illustrator ataupun Sketchbook yang akan kita praktekkan ini hari, nah, itu pasti desainnya kita atur dengan tata letaknya ya. Kemudian nanti kita bisa posisikan di mana tulisannya sehingga menarik ya. Nah, itu tujuannya sebenarnya dalam mempelajari layout ini. Nah, jadi kalau kita lihat dan simak, ini nanti adalah latihan pertemuan 12 buat anak didik kami. Nah, di sini nanti kita akan gunakan rectangle ya. Gunakanlah rectangle ataupun objek kotak pada latihan membuat layout ini. Nah, anak didik kami jangan lupa nanti untuk cantumkan identitas seperti nama kelas dan nomor urut ya. Baik itu menggunakan Adobe Illustrator ataupun Sketchbook untuk versi Android. Nah, seperti apa? Nah, ini adalah latihan kita di pertemuan hari ini. Nah, Bapak rasa ini bukanlah hal yang sulit. Hanya saja kita di sini atur tata letaknya ya dengan menggunakan objek rectangle dan juga tulisan. Nah, sehingga seperti ya layout yang mana nanti layout ini tujuannya adalah untuk sebuah poster kita katakan ya. Nah, judulnya di sini kan tinggal diletakkan judul posternya apa. Nah, subjudul ini berarti keterangan dari isi poster tersebut. Nah, itu maksud Bapak ya. Nah, langsung aja kita praktekkan dalam hal ini. Bapak akan menggunakan Adobe Illustrator baik versi CS5, CS6, CS3. Nah, itu opsional bisa kalian pilih ya. Bapak akan praktekkan di CS5. Nah, pertama sekali Bapak akan buat file baru dari file new. Kemudian Bapak buatkan latihan pertemuan 12 di mana ukurannya kalau kita perhatikan dari sisi portrait berarti tegak. Kalau kita pilih orientationnya di sini adalah portrait, berarti ya tingginya kita buatkan saja 200 ya. Kemudian widthnya adalah 150. Nah, satuannya di sini kita buat saja pixel ya. Nah, kalau kalian mau berbeda ya silahkan saja. Nah, intinya nanti ukurannya ya ataupun bentuknya, nah itu adalah tegak ataupun vertikal. Nah, itu dia untuk dokumen kerja kita. Bapak oke kan? Nah, tentu dalam hal ini yang pertama kita lihat dari contoh soal bahwa kita akan coba gunakan dulu ya posisi peletakan rectangle, tata letaknya. Nah, yang pertama, Bapak ambil sebuah objek yang disebut dengan rectangle, kemudian Bapak berikan warna, contoh warna abu-abu. Ya. Nah, setelah itu nanti warna fill sudah kita ganti menjadi warna abu-abu dan warna stroke atau warna garis itu kita berikan tidak ada warna yaitu none ya. Nah, dalam hal ini kita akan buatkan model rectangle-nya di mana nanti ini adalah bagian dari ya judul ya. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita coba buat subjudul semacam tempat nanti ya, tempat keterangan dari layout ini. Nah, kita buatkan dengan menggunakan rectangle, cuman hanya saja lebih besar dibandingkan yang di atasnya ya. Nah, ini adalah unsur ya yang pertama objek yang kita gunakan. Baik. Nah, bagian yang kedua kita buatkan kotak ya ataupun rectangle. Nah, secara umum nanti kita akan desain poster ini ya, layoutnya supaya lebih menarik. Kita buatkan di sini ada kotak sebanyak 3 yang membentuk ya di salah satu sudut kanan atas ya. Nah, ini kita akan coba rapikan ya. Nah, ini nanti di sudut siku-sikunya kanan atas kalian gunakan kotak kecil seperti ini. Nah, Bapak perbesar ya, Bapak perbesar. Nah, kotak kecil ini nanti kalian buatkan sebanyak 3. Jadi boleh kalian duplikat atau copy paste ya.
Nah, supaya apa? Supaya ukurannya tetap sama, ya. Nah, ini dia. Kemudian, ya, lakukan posisinya seperti tampilan yang Bapak set di depan ini, ya. Nah, ini dia, ya. Ini adalah bagian dari desain, ya, berada di sudut kanan atas. Nah, kalau yang ini sudah selesai, kalau berdasarkan contoh latihan ini, maka kita tinggal, ya, kopikan, ya. Kita bisa kopikan sekaligus atau ini di grup atau disatukan. Nah, kalau kita select seperti ini dengan menggunakan selection, kalian klik kanan. Nah, ini ada pilihan grup untuk menyatukan beberapa objek menjadi satu. Contohnya Bapak grup. Nah, ini kalau Bapak pindai, maka sekaligus ketiga-tiganya juga ikut berpindah. Nah, itu dia kelebihan waktu kita grup. Nah, sekarang kita akan buatkan, ya, objek ini menjadi duplikat, yaitu dua bagian yang sama, ya, karena kita akan tempatkan di sisi kiri bawah, ya. Nah, jadi lebih tepatnya ini Bapak perkecil kembali tampilannya, ya, dimana nanti, ya, dari objek ini, ya, kalian duplikat kembali, ya, dari edit, dari menu edit, copy, tekan edit kembali, paste, sehingga nanti akan ada duplikat hasil, ya, yang sama. Hanya saja posisinya ini kita rotate dengan menggunakan selection, kita rotate, ya, dengan model yang berbeda, ya. Nah, hanya saja posisinya kita buat di sudut kiri, ya. Jadi terlihat seperti, ya, ada desain yang minimalis lah kita katakan, cukup sederhana. Tapi dengan ini, ya, tata letaknya, ya, kalau kita lihat desain posternya pasti, ya, sudah lebih baik daripada sebelumnya, benar ya anak-anak, ya. Nah, sekarang unsur yang berikutnya kita akan buat di dalam layout ini yaitu sebuah type tool. Type tool ini fungsinya adalah untuk tulisan, di mana warna tulisan boleh saja nanti kita buat warna hitam. Nah, Bapak klik dulu di sembarang tempat, contohnya di sini, ya. Nah, ukurannya kalian buatkan, contohnya Bapak buat 12. Kalau kurang besar size-nya boleh diatur sendiri, ya. Nah, ini Bapak buatkan di sini adalah apa, seperti keterangan latihan kita, yaitu latihan membuat layout. Nah, tinggal Bapak ketikkan seperti ini dengan huruf kapital, latihan membuat layout, ya. Nah, kalian pindahilah dengan menggunakan selection. Oh, ternyata kegedean. Kalau masih kebesaran, kalian bisa perkecil dengan menggunakan selection tentunya. Nah, ini dia, ya. Kalian atur sedemikian rupa supaya nanti anak-anak bisa pastikan hasilnya lebih menarik. Kalau bisa di bold, bisa Pak, artinya dipertebal, bisa nggak tulisannya? Dengan menggunakan type tool, kalian bisa select kembali dengan menggunakan type tool. Nah, di sini ada pilihan di option bar yang tadinya regular, bisa kita buat jadi bold. Nah, itu dia. Dan size-nya juga bisa diperkecil. Contohnya, Pak buat 10. Nah, inilah yang menjadi, ya, jawaban pada bagian judul yang di atas, ya. Nah, kita bisa duplikat bagian ini sebagaimana bentuk bagian yang di bawah, karena dari segi tampilan kita lihat ada lagi yang di bawah. Kita coba copy aja, ya, dan pastekan kembali, ya. Kita akan buatkan di bawahnya seperti ini, ya. Nah, jadi udah seragam, ya, bagian atas dan bawah, ya. Nah, kita akan coba buatkan judulnya. Nah, di bagian ini kita tinggal ketikkan saja. Nah, ini sesuai dengan instruksi soal, judul di sini. Nah, kalau seandainya nanti kalian ingin membuat poster, berarti nanti di sini kalian tinggal buatkan saja judul apa bagian poster ini. Judul di sini, ya. Nah, karena ini kebetulan materi kita tentang layout, berarti kita ikuti aja instruksinya seperti latihan, ya. Nah, Bapak perbesar size-nya. Oke. Nah, jadi anak-anak sekalian, ya, dengan mempraktekkan ini bukanlah hal yang sulit, ya anak-anak, ya. Nah, jadi kita akan coba buatkan subjudulnya. Nah, ini juga sama, ya. Nah, ini kita buatkan saja tulisan dengan menggunakan type tool, yaitu subjudul. Oke, ya. Nah, ini agak kegedean, kita bisa ganti saja size-nya menjadi 12, ya. Dan ini juga usah di bold, nggak usah dipertebal, kasih regular aja pilihannya, ya. Nah, ini dia. Jadi misalnya saja ada poster, ya. Misalnya ini adalah poster tentang pakailah masker, ya, ataupun himbauan menjaga kebersihan, ya kan. Nah,
Jadi kalian tinggal buatkan saja isi ya dari subjudul yang ada di sini. Itulah kalau kalian desain poster. Tapi kalau judulnya di sini berarti tinggal buat saja ya. Mari jaga kebersihan. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu contoh judul posternya. Sementara subjudulnya tinggal berikan keterangan, baik itu gambar ataupun tulisan. Nah, itu opsional. Nah, jadi itu hanya contoh arahnya nanti layout ini ke sana. Itu sebenarnya tujuannya anak-anak ya. Nah, jadi bagian terakhir dari latihan ini kita tinggal mengisi apa? Ya, tinggal kalian buatkan saja di sini karena ini akan dicek nanti dan Bapak periksa. Kalian buatkanlah di sini dikerjakan oleh. Nah, jadi nanti di sini kalian buatkan nama kalian yang pastinya ya benar, ada nama, kemudian ada kelas ya, kemudian ada nomor urut ya, nomor urut. Nah, itu pasti ya. Oke anak-anak ya. Nah, jadi bagian ini sebenarnya sudah selesai ya. Ini kita kasih size-nya lebih kecil dan kita pertebal ya. Nah, nanti kalian tinggal atur sendiri anak-anak ya, konsep size tulisan, demikian juga jenis tulisan. Nah, itu nggak mesti harus sama sebenarnya. Oke anak-anak, jadi ini dia adalah bagian dari layout latihan kamu untuk latihan pertemuan 12. Oh, ini tadi ada sedikit yang belum kita buatkan di area tulisannya. Kasih keterangannya di sini ya, latihan pertemuan 12 ya. Nah, jadi nanti kalian cukup simpan file, save, simpanlah di komputermu. Contohnya kalau kamu simpan di dokumen ya, kamu simpan seperti ini, tekan save ya, kemudian ada muncul perintah, oke kan saja. Nah, jadi nanti anak-anak latihan tersebut jangan lupa kalian kirimkan di Google Classroom supaya menjadi penilaian buat kalian di pertemuan 12 ini ya. Oke anak-anak, jadi itu harapan Bapak, kalian tetap semangat dan tetap ya kerjakan ya latihan ini supaya nilai kamu ada ya. Oke. Baiklah, Bapak akan menjelaskan untuk versi Android-nya. Silahkan anak-anak sekalian untuk membuka Android-nya, yaitu aplikasi Autodesk Sketchbook ya. Nah, jadi di sini untuk latihan pertemuan 12 kita akan mengerjakan ya untuk latihan membuat layout ya. Ada baiknya kita akan coba memulai sesuatu hal yang baru, yaitu dokumen kerja baru. Dari menu yang pertama kita pilih New Sketch. Di mana ukurannya anak-anak silahkan mengikuti ukuran ya, yaitu lebarnya 1000 ya, kemudian tingginya 1300, dimana nanti pada posisi dokumen kerja kita ini adalah dalam bentuk tegak ataupun vertikal ya. 1000 lebar dan tinggi adalah 1300. Silakan kalian okekan dan centang. Nah, kita akan coba membuat contohnya di sini. Yang pertama yang kita lakukan adalah menyusun tempatnya dulu ya, ataupun objek kotak dulu ya. Objek kotak berarti kita ambil dari menu yang kedua, kita pilih selection dan kita pilihlah rectangle. Nah, setelah kalian pilih rectangle, kalian atur bentuk selection kotak ataupun rectangle-nya seperti yang kita susun di depan ini ya. Nah, kalau sudah, baru nanti kalian kisi warnanya ya. Warna itu bisa diambil dari menu yang keempat ya. Kemudian pilihlah warna yang kalian inginkan. Contohnya warna abu-abu ya, seperti contoh yang Bapak pilih. Nah, ini ada banyak pilihan warna ya. Kalau kalian lihat menu di bawah itu ada HSL, ada RGB, kemudian ada bentuk pewarnaan dalam kotak dia ya. Kemudian ada bentuk pewarnaan selection dalam memilih ya lingkaran pada opsi yang ada di depan ini ya. Nah, itu sebenarnya kita pilih tadi adalah di bagian yang ketiga ya, di tab yang ketiga ya. Nah, silakan nanti kalian pilih warna abu-abu. Nah, itu tadi kita contohkan. Nah, dalam hal ini kita sudah pilih warna, maka kita akan isi warnanya dari menu yang kedua, pilih fill. Nah, setelah kalian pilih fill, maka kalian tinggal tekan pada daerah seleksi tersebut. Nah, ini dia konsepnya ya. Nah, kalau sudah, centang dan gunakanlah transform
untuk mengatur tata posisinya, ya, tata letak posisinya, karena ini masih belum pas ya tempatnya. Dari menu yang kedua, transform. Nah, jadi kalian atur posisinya ya dengan menggunakan jari telunjuk atau kedua jari telunjuk dengan jari tengah ya, sampai tampilannya begini. Setelah itu centang. Dan bagian yang kedua adalah membuat layer baru atau lapisan yang kedua. Nah, pada menu yang kelima kalian tambahkan ya, kalian tambahkan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Untuk menghindari kesalahan sebenarnya ya anak-anak ya. Nah, itu tujuannya kita membuat lapisan ini ya. Nah, pada lapisan yang kedua ini kita akan coba tambahkan dari selection kembali, pilih rectangle. Nah, kita akan coba desain kembali ya. Cuma nanti dalam bentuk di sini hanya agak sedikit lebih besar ya dibandingkan posisi yang tadi. Kalian buat seperti contoh yang kita buat ini. Oke, kasih warna ya. Dari fill tadi warna sudah dipilih ya, jadi kita tinggal klik saja pada daerah yang diseleksi. Nah, centang, perbesar kembali dari dari transform ya. Dari menu yang kedua kalian tekan, kemudian pilih transform seperti biasa. Nah, atur skalanya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, artinya sebenarnya untuk penempatan judul dan subjudul, nah itu sudah ada. Nah, kalau seandainya ini adalah bagian poster, maka tinggal buat judul posternya dan juga isi dari pesan poster, baik berupa gambar ataupun teks ya. Nah, itu contoh ya. Nah, bagian yang berikutnya kita akan tambahkan lagi layer ya atau lapisan. Nah, kita akan buatkan kembali kotak, hanya saja kotaknya sedikit lebih kecil. Ini sebenarnya hanya dalam bentuk style ya, kita lihat ya. Kalau berdasarkan contoh ini tadi ya, kita buatkan saja kotaknya seperti yang Bapak buat ini ya. Kecil di sudut kanan atas ya. Nah, jadi kita akan kasih warna kembali dari fill, kemudian klik pada daerah yang diseleksi, kemudian centang. Nah, setelah itu nanti di pilihan transform. Tujuan transform ini adalah untuk mengatur posisinya kembali biar lebih pas ya. Misalnya kan mana tahu dia nggak posisinya tidak di sudut atau mungkin agak sedikit ke bawah. Nah, itu bisa kalian geser dengan menggunakan transform. Nah, kalau sudah centang, nah kita mau buat di sudut ini menjadi 3 kotak ya dalam bentuk siku-siku. Nah, dari mana kita lakukan? Nah, kita langsung aja duplikat dari kotak kecil ini dari menu yang kelima, yaitu di mana lapisan kita berada. Nah, tentu ini berada pada layer yang paling atas ya. Kalau kita klik layernya ini, sebenarnya di sini tempat kotak kita itu berada tadi ya. Nah, bisa kita duplikat. Nah, ini bisa ditekan pada layernya. Ini sekali lagi, tekan aja layer, duplikat seperti ini. Nah, sebenarnya sudah ada 2 ya. Nah, jadi kita tinggal atur dengan menggunakan transform. Dari menu yang kedua, pilih transform dan pindahkanlah, geser dengan menggunakan contohnya jari telunjuk atau salah satu jari kalian ke bawah ya. Nah, itu pada posisi hasil duplikat yang sudah kita lakukan tadi. Nah, coba lakukan dengan cara yang sama ya. Dari lapisan tersebut kita duplikat kembali kotaknya pada layer ini, tekan layernya, kemudian tekan duplikat. Nah, setelah itu tekan menu yang kedua dan tekan transform. Nah, kalian bisa geser kembali pada posisi ini contohnya. Oke. Nah, centang ya. Oke, nah ini sebenarnya udah jadi 3 ya kalau kalian lihat sendiri ya. Nah, jadi maksud Bapak dengan tampilan seperti ini, kalian bisa gabungi ketiga layer tersebut. Pak, ini gimana caranya untuk menggabungkan ketiga layer tersebut? Nah, ini bisa kalian lakukan dengan konsep seperti apa? Di lapisan tentunya, yaitu di layer, kita tekan menu yang kelima kembali. Nah, ini kan sebenarnya terdiri atas 3 layer ya kalau kita perhatikan ini. Ini 3 kotak ini yang kecil kita gabungi. Caranya bagaimana, Pak? Caranya sebenarnya simpel saja. Nah, kalian perhatikan ini adalah layer yang paling atas, di mana kotak yang sudah kita buatkan barusan. Caranya kalian tekan saja ya
layer di mana kotak kecil itu berada, yang paling atas tentunya. Kalian tekan seperti ini. Nah, ini kita mau menggabung ke bawah, berarti kita mau menggabung ke layer yang di bawahnya. Kalian cukup tekan merge. Nah, kalian tekan merge. Nah, sudah menjadi apa? Sudah menjadi tergabung ya. Artinya ini sudah tergabung yang dua layer menjadi satu. Ini. Nah, sekarang tinggal dua layer lagi. Yang tadi tiga kan? Nah, sekarang kita akan gabung lagi layer ke bawahnya ya. Kalian tekan kembali layer ini, jadi merge lagi. Jadi yang tadi tiga menjadi satu jadinya. Nah, jadi kalau Bapak hidden ini maka terlihat ini sudah menjadi satu layer atau satu lapisan. Itulah fungsinya tadi. Yang ketiga kotak itu kita gabung dengan merge ya, supaya bisa digabung ketiga-tiganya menjadi satu. Tapi step by step tadi kita lakukan ya. Nah, jadi anak-anak bisa nanti perhatikan ya. Nah, sekarang kita akan duplikat pada layer tersebut dengan cara mengklik layer ini ya. Dengan menekan layer ini, setelah itu tekan duplikat. Nah, sebenarnya sudah jadi dua ya. Pak, ini buat apa? Diduplikat. Karena berdasarkan contoh latihan, ini adalah unsur yang akan kita buat di sudut kiri bawah ya. Nah, caranya kita coba pindahin dulu dari pilihan menu yang kedua, kemudian pilih transform. Nah, setelah itu nanti kalian pindai, kalian tarik saja dengan menggunakan jari kalian. Nah, di sini nanti agak sedikit kita putar dulu ya. Nah, kalau cara memutar itu nanti ada menu yang ke berapa ini ya? 1, 2, 3, 5 ya. Coba perhatikan di atas itu ada menu yang kelima, atau tekan tombol yang kelima yang ada arah perputaran ke kiri ya. Nah, ke kiri objek coba kalian tekan. Nah, ini sebenarnya sudah berputar nih ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau memang putarannya jadi agak jauh. Jadi harus kalian perhatikan nanti sampai dia posisinya bagaimana. Sampai posisinya seperti ini, membentuk siku-siku. Nah, jadi kalian bisa letakkan kemari ya. Oke. Nah, jadi kalau dari segi tampilan sebenarnya ini sudah selesai dari unsur objek kotak ya. Jadi kita tinggal mengisi teks ke dalamnya. Nah, untuk mengisi teks ke dalamnya tentu bukan hal yang sulit. Kita tambahkan kembali lapisan ya, kita tambahkan pada lapisan atau layer ya. Layer itu sebenarnya lapisan ya, supaya anak-anak jangan bingung ya. Nah, ini kita tekan menu yang kedua, kemudian tekan teks. Nah, kita akan masukkan teksnya, di mana tadi di sini adalah latihan membuat layout ya. Latihan membuat layout ya. Nah, kemudian boleh kita kasih tebal sans bold. Kemudian setelah kalian lakukan demikian ya, caranya tadi ini untuk bold dari sini ya. Ini ada menu yang kedua ya. Menu yang kedua kalian ganti menjadi sans bold supaya lebih tebal. Pak, ini kegedean. Ya seperti biasa, kalian bisa tekan ya menu yang kelima atau tombol yang kelima berbentuk lingkaran, yaitu nanti kalian perkecil ya. Kalian perkecil dengan menjepit kedua jari kalian ya, yaitu bisa jari telunjuk atau jari tengah, dan letakkanlah posisinya berada pada posisi ini yang di atas. Karena kita lihat contoh latihan seperti ini ya, kita ikuti ya. Nah, ini dia. Nah, jadi kita tinggal duplikat kembali ke bawahnya ya, supaya tidak dilakukan secara berulang-ulang. Kalian lihat nanti di lapisan tersebut ini, lapisan unsur teks sudah kita buat. Jadi kita tinggal duplikat, tekan layernya, layer tulisan, setelah itu tekan duplikat. Nah, cara memindainya dari menu yang kedua, pilih transform. Nah, kemudian kalian geser dan letakkanlah pada posisi ini. Nah, ini dia ya. Centang yes. Oke. Sudah jadi untuk bagian atas dan bawah. Nah, sekarang kita tinggal isi ke bagian berikutnya. Tambahkan kembali anak-anak ya lapisannya ya. Nah, kalau kita membuat sesuatu hal yang baru atau objek yang baru, ya itu kita tambahkan lapisan ataupun layernya supaya untuk meminimalis kesalahannya. Nah, kemudian kita akan coba buatkan ya dari menu yang kedua teks yang berikutnya. Ya, kita pilih teks. Nah, di sini tadi ada
peletakan judul ya. Jadi kalau seandainya kita mau buat poster ya, judul sudah pasti kita buat nanti di bagian ini ya. Nah, kita buat saja di sini karena ini layout, maka kita buat judul di sini ya. Nah, setelah itu perkecil nanti dari bagian tombol yang ke 5 ya. Kemudian kalian jepit ya. Seperti yang Bapak buat. Nah, itu nanti tinggal diarahkan kemari. Ya. Nah, ini judul di sini sudah clear. Jadi Bapak rasa tinggal memasukkan bagian teks yang lain ya. Nah, tambahkan lagi lapisannya. Nah, baru tambahkan lagi judul, subjudul yang lain, teks ya, subjudul yang lain. Nah, kita buat di sini. Ini subjudul. Oke, ini subjudulnya ya. Oke, kalian perkecil kembali. Oke, ini dia. Nah, jadi ini nggak usah begitu di bold, boleh. Misalnya Bapak nggak mau kasih tebal, ini ada pilihan tombol yang kedua. Bapak ganti menjadi sans normal ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi tinggal membuat keterangan di sini dikerjakan oleh siapa. Nah, ini dia ya. Tambahkan lapisan. Yang terakhir di sini kita akan tambahkan teks. Nah, jadi kalau nanti suatu saat posternya sudah layoutnya sudah jadi, kalian sebenarnya tinggal buat subjudul atau isi keterangan dari poster ini, gitu maksudnya anak-anak ya. Nah, jadi karena ini kita akan buatkan saja dikerjakan oleh, karena ini adalah untuk latihan kita hari ini ya. Kalian buatkan seperti ini, dikerjakan oleh. Nah, pastinya ada nama, kemudian ada kelas, kemudian nanti ada nomor urut, kemudian nanti di sini kasih latihan pertemuan 12 ya. Nah, kalian perkecil nanti ya tulisannya ya. Perkecil tulisannya. Ini perkecil, jangan kegedean seperti ini. Nah, ini contohnya Bapak buat di sini. Nah, jangan lupa nanti kalian berikan lebih tebal tulisannya. Ini tadi ada menu yang kedua, kalian tekan sans bold supaya lebih tebal ya. Nah, Bapak rasa ini sudah jadi, kalian tinggal kirimkan nanti hasil screenshotnya ini. Contohnya Bapak screenshot. Nah, itu biasanya sudah tersimpan di galeri. Maka nanti kalian tinggal kirimkanlah ya file yang di galeri kalian itu ke Google Classroom ya. Oke anak-anak ya, jadi jangan sampai tidak dikerjakan latihan ini sebagaimana penilaian kalian nanti untuk latihan pertemuan 12. Baiklah, inilah versi Android, ikuti panduannya untuk cara pengerjaan latihan pertemuan hari ini. Nah, demikianlah materi pertemuan ini. Anak didik kami jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan dan tetap semangat tentunya. Dan ingat, latihan pertemuan 12 tetap dikerjakan. Jangan lupa ya untuk mengikuti video ya ataupun panduan materi yang ada. Oke, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.